Nah, kita berbicara juga tadi, sempat disinggung sedikit berkaitan dengan, nilai tukar rupiah ya yang, cukup melemah terhadap dolar Amerika Serikat, sehingga ini juga mungkin sedikit banyak berpengaruh juga begitu kepada pergerakan harga sapi di dalam negeri. Nah, seberapa jauh sebetulnya, posisi pelemahan rupiah kita berpengaruh kepada fluktuasi harga daging sapi sejauh ini? Eee, ya karena memang pembelian itu kalau dari Australia itu pembelian bisa memakai 2 kurs yaitu dengan Australian Mhm, dollar dan juga dengan US dollar. Australian dollar pun sekarang kan ternyata juga iya, menguat gitu ya. Jadi memang ini agak sedikit dilema bagi kita. Namun demikian alhamdulillahnya kan pemerintah sudah memberikan alternatif adanya daging-daging dari Brazil dan juga dari India yang mhm, diimpor melalui BUMN. iya, Nah, itu kami berharap itu juga bisa ikut menstabilkan harga atau paling tidak memberikan pilihan kepada masyarakat. mhm mhm. Apabila daging Australia mahal, maka ada pilihan lagi dengan daging-daging dari Brazil dan dari India. Oke, baik. Nah, rencana mungkin untuk Perumda, Dharma Jaya ya di tahun 2026 untuk pemenuhan, pasokan kebutuhan pangan, eee, untuk daerah Jakarta dan sekitarnya sendiri seperti apa? Ya, tentunya karena Jakarta memang bukan daerah sumber, artinya kita bukan daerah produksi tapi daerah konsumsi, Mhm, maka ada beberapa yang mesti kita tingkatkan. Yang pertama adalah kerjasama antar daerah. ya, Kerjasama antar daerah tetap kita akan lakukan. Lalu memastikan bahwa sumber di luar negeri itu, baik di sumber impor kita, tetap mhm, bisa berjalan dengan baik. Lalu yang ketiga tentunya kita bekerja sama juga dengan BUMN. ya. Karena tadi saya sampaikan ada beberapa item yang memang hanya BUMN yang bisa melakukan importasi. Mhm, oke baik. Yang cukup menarik dan menjadi headline utama dalam beberapa waktu terakhir adalah konflik, geopolitik yang terjadi di Timur Tengah begitu ya, dengan kekhawatiran ini akan berpengaruh kepada sebetulnya harga komoditas minyak ya. Tapi untuk pangan sendiri begitu menurut Anda apakah akan, sedikit banyak terpengaruh juga dengan adanya konflik geopolitik ini? Eee, saya takutnya itu akan berpengaruh juga ya, karena memang Oke. angkutan-angkutan itu kan, eee, ya memerlukan bahan bakar dan tentunya itu akan menjadi satu faktor untuk, apa namanya, yang akan dibebankan ke harga sapi itu sendiri. Oke oke, jadi memang ada efek tidak langsung begitu yang Ya di walaupun sampai saat ini karena baru kan belum terlalu iya berasa ya, iya iya, baik. mudah-mudahan sih ke depan juga nggak terlalu banyak. Baik baik. Kita balik lagi tadi ke, program penggemukan sapi ya. Seberapa jauh menurut Anda dampak dari program ini berpengaruh kepada stabilitas harga daging dan juga inflasi pangan di Jakarta? Ya, memang program ini fungsinya adalah merupakan instrumen yang vital ya untuk mengendalikan inflasi pangan di Jakarta, terutama menjelang Ramadan dan Idul Fitri. Dengan ketersediaan stok yang cukup, tentunya kita bisa ikut melakukan intervensi pasar jika harga mulai merangkak naik dan di atas normal misalnya gitu ya. Dan kita yang penting kita punya stok dan kita bisa intervensi pasar. Mhm, oke baik. Tadi balik lagi kita mungkin kepada plan atau rencana, baik jangka pendek maupun juga jangka panjang dari, eee eee, Perumda Dharma Jaya sendiri, baik untuk pasokan daging sapi maupun juga untuk pangan lainnya begitu seperti apa? Ya, untuk jangka pendeknya tadi sudah disampaikannya tentunya kita akan memastikan bahwa Ramadan dan Lebaran ini dapat berjalan dengan baik, semua Mhm, kebutuhan bisa dipenuhi. Tentunya dari Pemprov DKI tidak hanya Dharma Jaya, tapi juga ada BUMD lain seperti Food Station dan juga Pasar Jaya. ya. Kita bertiga, Three Musketeers ini tugasnya adalah memastikan bahwa ketersediaan bahan-bahan pokok di Jakarta itu cukup gitu sampai dengan Ya. Lebaran. Mhm, Lalu untuk jangka panjangnya tentunya dari Dharma Jaya tadi sudah disampaikan juga salah satunya adalah pembangunan kandang di Ciangir ya. mhm Itu mhm juga salah mhm. satu target utama kita tahun ini. Ya. Mudah-mudahan bisa segera terrealisasi tentunya dan ini juga akan menjadikan Dharma Jaya menjadi pemain utama nanti di Jakarta. Oke.